Alat yang digunakan ada mortir dan stamper, cawan porselen, pot untuk masker gel, gelas ukur, gelas beker, corong kaca, pro pipet dan pipet ukur, kaca arloji, dan botol kaca gelap. Sorbitol diambil sebanyak 22 ml. Triethanolamin diambil sebanyak 4,4 ml. Gliserin diambil sebanyak 22 ml. Sulfur ditimbang sebanyak 4 gram. HPMC ditimbang sebanyak 8,8 gram. Nipagin ditimbang sebanyak 0,44 gram. Air untuk HPMC diambil sebanyak 13,2 ml dan aqua desisa diambil sebanyak 138,36 ml. Disiapkan alat, kemudian diambil dan ditimbang bahan sesuai perhitungan. Direndam mortir dengan aqua des panas, dimasukkan hipermelas ke dalam mortir dan dikembangkan dengan air sesuai perhitungan. Lalu digerus hingga homogen. Panaskan sulfur, gliserin, dan nipasol di atas hot plate, diaduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan sorbitol ke dalam gelas beker lalu diaduk hingga homogen. Dimasukkan larutan zat aktif ke dalam mortir dan digerus dengan kekuatan yang konstan. Ditambahkan sisa aqua des yang telah dipanaskan dan terus digerus hingga homogen. Ditambahkan trietilamin sebanyak 3 tetes. Sediaan yang telah homogen kemudian siap dikemas dan diberi etiket serta dengan label. Uji organoleptis. Pada uji organoleptis, sampel bahan diambil sedikit dari wadah. Pengamatan dilihat secara langsung terkait aspek konsistensi, warna, bau, dan rasa dari sediaan yang dibuat. Pada sediaan gel mask sulfur kali ini diperoleh hasil konsistensi yang kental, berwarna putih kekuningan, agak jernih, memiliki bau agak menyengat, dan tidak memiliki rasa. Selanjutnya, uji homogenitas. Pada uji homogenitas, sampel dioleskan pada sepasang kaca preparat. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Pada sediaan gel mask sulfur kali ini diperoleh hasil yang homogen sesuai dengan syarat homogenitas yang baik, yaitu tidak terdapat agregat yang menggumpal. Dengan kecepatan 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30, dan 60 rpm. Angka dial reading dikalikan dengan faktor koreksi yang dilihat pada tabel yang terdapat pada brosur alat untuk mendapatkan nilai viskositas. Hasil yang didapatkan yaitu pada 3, 6, 12, dan 30 rpm secara berturut-turut adalah 2000, 1500, 1500, dan 1200 GPS. Hasil tidak memenuhi persyaratan karena di luar rentang 9000 hingga 40000 GPS. Untuk uji daya sebar dilakukan dengan cara mengambil 1 gram sediaan gel lalu diletakkan dengan hati-hati di atas kaca berukuran 20 x 20 cm. Selanjutnya ditutup dengan kertas mika dan diberikan pemberat di atasnya hingga bobot mencapai 125 gram. Kemudian diukur diameter yang terbentuk setelah 1 menit. Yang mana hasil pada percobaan kami didapatkan daya sebar seluas 5,2 cm yang mana sudah sesuai dengan syarat yang menyebutkan bahwa syarat daya sebar gel yang baik adalah pada rentang 5-7 cm. Daya lekat sendiri dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 0,25 gram lalu diletakkan di antara 2 gelas objek. Kemudian ditekan dengan beban seberat 1 kg selama 5 menit. Setelah 5 menit, beban diangkat dari gelas objek, kemudian gelas objek dipasang pada alat tas. Alat uji diberi beban seberat 80 gram dan kemudian dicatat waktu pelepasan gel dari gelas objek, yang mana hasil dari uji daya lekat pada percobaan kami didapatkan selama 1,62 detik, yang mana tidak sesuai dengan syarat yang menyebutkan bahwa syarat daya lekat gel yang baik adalah di atas 4 detik. JPH dilakukan dengan cara mengambil beberapa bagian sediaan, kemudian diukur menggunakan kertas pH universal. Hasil yang didapatkan adalah pH 6 dan sudah sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa hidrogel untuk kulit wajah dalam rentang 4,5 sampai 6,5 pH.